Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Muhammad Ishak, kelas B semester 4, program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Gorontalo. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang framing media, lebih khususnya analisis framing. Dan di video kali ini, saya mengangkat artikel yang sudah diterbitkan, yakni tentang analisis framing pemberitaan korupsi massal di media online detik.com. Untuk lebih jelasnya agar teman-teman bisa melihat langsung artikel yang saya angkat, linknya sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan dulu bahwa video ini terdiri atas 4 subtopik. Yang pertama, preview kasus, kemudian yang kedua pengantar, yang ketiga analisis, dan yang terakhir itu penutup. Langsung saja kita masuk ke bagian preview kasus. Pemberitaan korupsi massal di media online detik.com. Kasus ini terjadi pada tahun 2018. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konstruksi citra PDIP dari pembingkaian berita mengenai PDIP sebagai fraksi terbanyak yang anggotanya korupsi dalam peristiwa korupsi massal DPRD Kota Malang oleh media online detik.com. Hasil penelitian dari framing yang dilakukan oleh media online detik.com terhadap kasus korupsi massal DPRD Kota Malang dalam mengkonstruksi citra PDIP sebagai partai yang anggotanya paling banyak korupsi adalah cenderung netral karena memberitakan dengan jenis cover both side. Perlu kita ketahui bahwa cover both side itu adalah model pemberitaan yang netral gitu, yang tidak yang tidak mengandung keberpihakan seperti itu. Meskipun wartawan detik.com memasukkan opini dalam penulisan judul dan pemilihan gambar dalam berita, walaupun detik.com hanya memaparkan fakta, namun citra buruk PDIP cenderung terkonstruk karena pemberitaan tersebut termasuk dalam model bad news. Nah, dalam artikel ini itu terdapat 3 berita yang dituangkan dalam artikel ini. Nah, berita pertama itu terjun pada tanggal 3 September tahun 2018 dengan judul miris 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang jadi tersangka korupsi. Kemudian media online detik.com itu melakukan follow up berita pada tanggal 4 September tahun 2018 dengan judul ini fraksi terbanyak, anggotanya tersangkut korupsi massal Kota Malang. Kemudian di tanggal 5 September tahun 2018 media online detik.com itu mengeluarkan follow up beritanya lagi dengan judul pecat kader DPRD Malang, PDIP dukung KPU melarang ex koruptor nyalek. Kemudian kita masuk di bagian pengantar. Pertama, pengertian framing. Framing dalam bahasa artinya adalah bingkai. Nah, framing dalam media itu adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan atau media massa ketika menyelesaikan isu dan menulis berita. Framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan pada aspek tertentu. Kemudian kita masuk pada faktor penyebab. Faktor penyebab dilakukannya framing itu ada 2. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya terdiri atas pemilik media, kebijakan, rutinitas, dan nilai-nilai yang terkandung dalam media itu. Kemudian faktor eksternal itu terdiri atas pemerintah, pengiklan, dan juga konsumen media. Lalu, seperti apa sih cara kerja framing?
Cara kerja framing itu dua, seleksi dan penonjolan. Media akan menyeleksi isu-isu yang terjadi, kemudian media menonjolkan aspek apa yang ingin ditonjolkan oleh media itu. Dan yang terakhir, pisau analisis. Pisau analisis yang digunakan adalah Robert Entman. Pisau analisis Robert Entman ini yang paling umum digunakan oleh orang-orang dalam menganalisis framing media. Nah, Robert Entman ini memiliki pisau analisis, yakni pertama mendefinisikan masalah, kemudian mendiagnosa penyebab masalah, membuat penilaian moral, dan yang terakhir menekankan penyelesaian. Kemudian kita masuk pada bagian analisis. Nah, pada berita pertama, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi di awal, dengan judul miris 41 dari 45 anggota DPRD Malang jadi tersangka. Berita ini keluar pada tanggal 3 September tahun 2018. Pendefinisian masalahnya adalah fenomena yang membuat miris hati. Perkiraan penyebab pada berita ini adalah suap dan gratifikasi oleh wali kota Malang yang nonaktif, Moch Anton. Adapun secara keputusan moralnya adalah korupsi dapat dilakukan secara massal dan melibatkan berbagai unsur yang menyebabkan miris hati masyarakat. Penekanan penyelesaiannya, anggota DPRD seharusnya melakukan fungsinya secara maksimal. Beberapa fungsi tersebut adalah fungsi pengawasan, anggaran, dan regulasi. Kemudian berita kedua, ini fraksi terbanyak, anggotanya tersangkut korupsi massal Kota Malang. Berita ini keluar pada tanggal 4 September tahun 2018. Pendefinisian masalahnya adalah fraksi PDIP mendominasi korupsi massal yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang. Perkiraan penyebabnya, 9 dari 11 kader PDIP yang menjadi anggota DPRD Malang menerima suap dari wali kota Malang yang nonaktif. Keputusan moral pada berita ini adalah tindakan tegas yang dilakukan oleh PDIP berupa PAW dan pengunduran diri dari tersangka. Penekanan penyelesaiannya, PDIP melakukan PAW untuk kadernya yang menjabat sebagai anggota DPRD Kota Malang. Berita ketiga yang berjudul pecat kader DPRD Malang, PDIP dukung KPU, larang eks-koruptor nyalek. Berita ini keluar pada tanggal 5 September tahun 2018. Pendefinisian masalah pada berita ini adalah PDIP menjadi penyumbang tersangka terbanyak di kasus korupsi massal DPRD Kota Malang. Perkiraan penyebab adalah karena 9 kader PDIP menjadi tersangka kasus korupsi DPRD Kota Malang dan membuat PDIP menjadi fraksi yang paling banyak anggotanya menjadi tersangka. Kemudian direspon PDIP dengan memecat 9 kader yang menjadi tersangka. Keputusan moralnya adalah PDIP langsung memecat 9 kader yang menjadi tersangka. Penekanan penyelesaian adalah melakukan pemecatan dan seleksi kader dan bakal caleg PDIP. Dan yang terakhir, kita masuk ke bagian penutup. Konstruksi citra dalam berita yang diterbitkan oleh detik.com akan mempengaruhi benak pembaca berita. Hal yang dapat diketahui dari berita ini adalah konstruksi citra PDIP cenderung negatif karena pemberitaan ini merupakan model bad news dengan permasalahan korupsi massal DPRD Kota Malang karena unsur-unsur yang menonjol pada berita ini berupa penulisan judul dan pemilihan gambar serta isi dalam berita. Hasil dari penelitian ini adalah 90,7% masyarakat percaya bahwa pemberitaan oleh detik.com berdampak terhadap opini masyarakat yang cenderung negatif dalam melihat kasus pemberitaan kasus korupsi massal DPRD Kota Malang ini dan memberi efek buruk pada citra PDIP. Dan yang terakhir, saya memberikan kesimpulan bahwa framing dalam media adalah pembingkaian suatu peristiwa
Dan framing itu bisa berupa good news, bahkan bad news, yang bisa mempengaruhi opini masyarakat terhadap lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam sebuah peristiwa. Hal ini terjadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Media online Detik.com memaparkan fakta-fakta yang memang ditemukan pada kasus korupsi DPRD Kota Malang dengan memasukkan fakta dari sudut pandang KPK dan pengamat korupsi ICW. Penonjolan kedua aspek ini memberikan gambaran bahwa kasus korupsi massal oleh anggota DPRD Kota Malang merupakan kasus yang serius dan akan dapat mengkonstruksikan citra buruk pada partai yang terlibat pada kasus ini, yang dikarenakan oleh pemberitaan ini di mana termasuk dalam model bad news. Citra PDIP cenderung pada pemberitaan ini, meskipun pemberitaan Detik.com itu cenderung netral. Demikian merupakan pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.